Waktu itu kulihat tayangan televisi tentang bergelimpangannya manusia-manusia di negeri tirai bambu. Bukan karena bencana banjir, longsor, gempa bumi, atau karena peluru-peluru dari senapan mereka yang bertikai. Bila karena hal demikian, merupakan hal yang sering muncul terdengar sepanjang tahun. Tapi kali ini lain, bukan karena itu semua. Yang ini berbeda dari semuanya. Negeri itu terlihat panik karena serangan makhluk Tuhan yang tidak terlihat. Dan kemudian, bukan hanya negeri itu yang kalang kabut, tapi lambat laun mulai merambat ke negeri lain dan dunia pun panik. Ya, pandemi pun dimulai. Istilahnya adalah pandemi atau pandemik. Secara kebetulan, pandemik tanpa 3 huruf di tengah, yaitu dem, tentu menjadi panik. Dan itulah yang ditakutkan hampir seluruh dunia. Tapi itu di sana, di luar sana, luar negeri. Di sini di negeri ini tak mungkin. Orang-orang berpikir negeri ini kaya akan sinar matahari, musuh tak terlihat itu takkan bisa bertahan. Begitu kira-kira argumen negeri 62. Mungkin ini hanya menghibur diri agar kita tidak ikut panik atau sekedar menikmati masa-masa sebelum sang virus benar-benar menyerang negeri ini. Tapi ternyata negeri ini tak luput pula dari serangan sang virus dan memaksa kita harus merasakannya bersama masyarakat dunia lainnya. Seluruh negeri berjibaku berjuang dalam perang melawan makhluk kecil yang mata saja tak bisa melihatnya langsung. Ya, kita perang. Perang dunia melawan virus yang dijuluki COVID-19. Aku seorang guru, aku pendidik, dan aku juga pimpinan sekolah. Selalu kudengar bahwa pendidikan adalah hal yang utama dalam menjamin kualitas manusia suatu negeri menjadi mumpuni. Oh ya, kupikir dalam pendidikan itu membutuhkan interaksi. Tapi sejak sang virus COVID-19 menyerang, interaksi itu dibatasi. Sekolah mau tak mau harus ditutup. Hal pertama yang kualami setelah lebih 20 tahun masa pekerjaanku. Maka mulailah era di mana di seluruh negeri ini sekolah tidak lagi terlihat murid. Guru hanya hadir dibatasi. Hadir pun hanya menghadapi kelas dan meja kosong. Kesunyian menyelimuti sekolah. Keramaian anak didik tak terlihat kembali. Kegundahan menaungi hati para pendidik. Nurani dan jiwa pendidik mereka terkekang, serasa ingin berontak. Sebagai pendidik, kurasakan hampa dalam menjalankan tugasku. Pikiranku terusik dengan nasib para anak didik yang tidak mendapatkan hak mereka selayaknya. Kuingat di masa normal, ketika ku sampai di pelataran sekolah, selalu ku dengar tawa canda ceria anak-anak. Mereka menyapa, tersenyum dan menyelamiku dan para pendidik yang tiba, walaupun seharusnya kamilah yang harus menyambut mereka. Mereka begitu hormat walau kami tak ingin dihormati, apalagi gila hormat. Tapi itulah jiwa yang sudah terpatri pada setiap pendidik untuk menjadikan para murid menjadi tahu bagaimana cara menghargai dan menghormati. Naluri yang sudah mengalir di darah-darah mereka para pendidik. Bercengkrama dengan mereka, dengan murid-murid ada kebahagiaan yang luar biasa. COVID-19 telah merenggut itu. Dengan sekejap hal itu hilang, yang menjadikan pendidik untuk berpikir keras agar tanggung jawab tidak dianggap sia-sia. Sejak itu tak ada lagi keceriaan para murid di sekolah. Di dalam kelas hanya kursi dan meja yang berjajar berdebu karena memang tak tersentuh. Aku hanya bisa menatap pekarangan depan sekolah lewat jendela. Sepi sepanjang hari. Di mana anak-anak yang biasa berlarian mengejar bola atau melempar mainan pesawat kertas yang mereka buat. Tak ada lagi. Kini rumah-rumah mereka yang menjadi sekolah, yang menjadi kelas mereka. Ayah ibu menjadi guru mereka, walau mereka banyak tak paham. Ketika berkeliling di sekitar kelas, kutemui hanya pintu-pintu kelas yang tertutup. Tak terdengar suara ribut gembira mereka ketika mendengar bel istirahat. Tak terdengar pula goresan kapur di papan tulis yang ditorehkan oleh guru. Sekolahku berubah seperti perkantoran lain. Mungkin para pegawai di kantor lain yang bukan sekolah sudah terbiasa dengan kesunyian, karena mereka biasa menghadapi kertas-kertas saja atau seperangkat alat. Kini hal itu kurasakan. Begini bekerja kantoran tanpa ributnya anak-anak.
Bagi pegawai kantor-kantor itu kesunyian mungkin sudah biasa. Tapi bagi kami, inilah beban. Beban di mana kami harus mentransfer pengetahuan, mengasah karakter para anak bangsa yang dipaksa harus menerimanya melalui alat yang katanya cerdas. Ternyata alat cerdas itu harus kita akui tak bisa menggantikan guru. Wabah COVID-19 telah membuktikan bahwa peran sekolah dan guru menjadi hal yang luar biasa. Kalau guru pun menyadari bahwa mereka bukanlah manusia yang super sempurna, tetapi keterkaitan nurani dan batin antara murid dan guru menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan pendidikan. Seiring dengan perjuangan seluruh warga, walau bukan berarti tanpa kendala, kini sedikit demi sedikit keceriaan mulai terlihat di sekolah, walau harus terus berupaya ekstra ketat agar bisa melaksanakan apa itu new normal. Seragam putih merah kembali terlihat bersama orang tua mereka yang tersenyum lebar karena tak lagi harus menegangkan urat leher atau mengkerutkan kening karena tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan anak-anaknya. Guru-guru mulai kembali bisa melatih otot-otot kakinya karena harus kembali mondar-mandir di kelas tempat tugas seharusnya. Aku kembali bisa mendengar siswa bersorak gembira ketika bel pulang berbunyi, walau harus berjalan tidak seperti dulu. Ku dengar kembali ungkapan kebahagiaan guru yang bertemu anak didiknya, walau sebagian dari mereka menjadi kurang kenal nama karena lama tak bersua. Tak masalah, ini zamannya. Kupikir ini lebih baik daripada menggantungkan pendidikan para generasi bangsa pada alat cerdas yang mungkin tidak begitu cerdas. Semoga terus membaik, dan Tuhan akan selalu melindungi kita.